Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri menyatakan dukungan penuh kepada Christopher Nkunku jelang pertandingan melawan Bolonya. Allegri menegaskan bahwa Nkunku punya semua kualitas yang dibutuhkan untuk terus berkembang bersama Rossoneri. Menurut Allegri, proses adaptasi setiap pemain tidak selalu sama. Ada pemain yang bisa langsung menyatu dengan tim, namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk menunjukkan performa terbaiknya. Hal ini dinilai wajar dan menjadi bagian dari perjalanan seorang pemain di klub baru. Christopher Nkunku sendiri sudah mulai memberi kontribusi lewat beberapa gol yang ia cetak. Meski begitu, Allegri menilai sang pemain masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan permainannya ke level yang lebih tinggi. Kepercayaan Allegri ini menjadi sinyal kuat bahwa Milan tetap menaruh harapan besar pada Nkunku meskipun proses adaptasinya masih berlangsung. Pertandingan melawan Bolonya pun dipandang sebagai momen penting bukan hanya untuk menjaga konsistensi Milan tetapi juga untuk melihat sejauh mana perkembangan Nkunku di bawah arahan Massimiliano Allegri. AC Milan resmi membatalkan rencana transfer Jean-Philippe Mateta pada hari terakhir bursa transfer. Keputusan ini diambil setelah klub tidak mendapatkan jaminan medis yang memadai terkait kondisi lutut penyerang asal Prancis tersebut. Diketahui jika sebelumnya proses transfer sebenarnya sudah berjalan sangat jauh. Milan dan Crystal Palace telah mencapai kesepakatan setelah negosiasi intens sepanjang akhir pekan. Mateta pun dijadwalkan menjalani tes medis terakhir sebelum bertolak ke Italia untuk menandatangani kontrak bersama Rossoneri. Namun situasi berubah setelah Mateta menjalani pemeriksaan medis lanjutan di Paris pada Senin kemarin. Dari hasil tes tersebut, Milan menilai ada risiko medis yang tidak bisa diabaikan, khususnya terkait kondisi lutut sang pemain. Karena tidak ada kepastian jangka panjang dari sisi medis, manajemen Milan akhirnya memutuskan untuk menghentikan proses transfer. Dengan keputusan ini, Mateta dipastikan tidak akan bergabung dengan AC Milan. Meski kesepakatan dengan klub dan pemain sebelumnya sudah tercapai, Milan pun secara resmi menarik diri dari negosiasi dan membatalkan transfer sepenuhnya. Gagalnya transfer Mateta menjadi pukulan tersendiri bagi Milan, mengingat proses sudah berada di tahap akhir. Meski begitu, Rossoneri diperkirakan akan mengalihkan fokus ke target lain pada musim panas untuk memperkuat lini depan, mengingat bursa transfer Januari telah ditutup. Bursa transfer musim dingin AC Milan resmi ditutup tanpa tambahan pemain baru masuk. Padahal kebutuhan tim sudah sangat jelas sejak awal, yakni tambahan satu bek tengah dan satu pemain sayap kanan untuk menjadi pelapis Alexis Saelemaekers. Hingga hari terakhir tak ada nama baru yang tiba di Milanello. Situasi ini memicu kritik luas karena Milan dianggap menyia-nyiakan momen penting untuk memperkuat skuadnya jelang paruh kedua musim. Banyak pihak menilai Rossoneri kini harus menghadapi sisa musim dengan komposisi tim yang rapuh. Analisis media Italia menyebut Massimiliano Allegri sebenarnya membutuhkan minimal 2 pemain baru, satu di lini belakang dan satu di sektor kanan. Kehadiran Niklas Füllkrug memang memberi tambahan opsi, tapi itu tetap dinilai belum cukup untuk mengubah arah musim Milan secara signifikan. Masalah terbesar ada di pertahanan. Milan hanya memiliki 4 bek tengah untuk mengisi 3 posisi. Dengan kondisi seperti ini, cedera ringan atau bahkan sakit singkat bisa langsung mengganggu keseimbangan tim. Di sisi lain, Milan juga gagal mendatangkan alternatif untuk Saelemaekers. Kebutuhan ini tak benar-benar terjawab hingga bursa ditutup. Harapan sempat muncul di hari-hari terakhir lewat potensi transfer Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Milan melakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh, terutama terkait kondisi lutut sang pemain. Langkah tersebut dinilai tepat, tetapi timingnya menuai kritik. Sebab masalah lutut Mateta sebenarnya sudah diberitakan sejak Desember di Inggris. Karena itu, Milan dianggap terlalu lambat mengambil keputusan. Ketika hasil medis menimbulkan keraguan dan Milan memilih mundur, waktu sudah habis untuk mencari alternatif lain. Situasi ini berujung fatal dan tidak ada rekrutan baru hingga deadline.
Satu-satunya kabar positif dari Januari datang dari perpanjangan kontrak Mike Maignan. Kesepakatan senilai 5 juta euro per musim plus bonus ini menjadi hasil kerja panjang manajemen dan sang kiper. Perpanjangan ini penting bukan hanya dari sisi teknis tetapi juga untuk menjaga stabilitas ruang ganti. Namun secara keseluruhan masalah Milan belum selesai. Kondisi fisik pemain inti di lini depan masih menjadi sorotan. Christian Pulisic harus absen saat melawan Bologna karena cedera. Sementara Rafael Leao belum sepenuhnya pulih dari pubalgia yang sudah mengganggunya selama berbulan-bulan. Dengan kedalaman skuad yang terbatas dan pemain kunci yang belum fit, Milan praktis memiliki kekuatan yang tak jauh berbeda dibanding September lalu. Kini satu-satunya harapan Rossoneri untuk tetap bersaing di papan atas ada di tangan Massimiliano Allegri. Tantangannya jelas tidak mudah, skuadnya tipis, kondisi fisik pemain yang rentan, dan minimnya opsi membuat paruh kedua musim ini menjadi ujian berat bagi Milan. AC Milan harus menyiapkan strategi baru menjelang laga melawan Bologna, sebab winger Alexis Saelemaekers belum pulih sepenuhnya dari cedera otot aduktor, sehingga pelatih Massimiliano Allegri mencari opsi taktik alternatif untuk menjaga keseimbangan tim. Saelemaekers sendiri selama ini telah menjadi pemain kunci Milan, tampil sebagai starter di 22 pertandingan Liga dengan total 1.843 menit bermain dari 1.980 menit, meski sempat ditarik keluar saat menghadapi Roma pekan lalu setelah tampil 45 menit guna menghindari cedera lebih parah. Kondisi fisiknya masih belum cukup fit untuk diturunkan sejak awal melawan Bologna. Ketiadaan Saelemaekers pun membuka ruang bagi Allegri bereksperimen. Satu opsi adalah mengubah formasi menjadi 4 back dengan Vicky Tomori atau Conny De Winter mengisi sisi kanan, Matteo Gabbia dan Strahinja Pavlovic sebagai duet back tengah serta Davide Bartesaghi di kiri. Alternatif lainnya adalah menurunkan Zakaria Atekami yang karakter permainannya mirip Saelemaekers, meski kondisinya juga belum sepenuhnya fit sehingga kemungkinan memulai dari bangku cadangan. Dan jika opsi itu tidak memungkinkan, Allegri bisa menggeser Ruben Loftus-Cheek ke posisi sayap dalam formasi 3-5-2, skema yang pernah dijalankan gelandang Inggris itu sebelumnya. Pendekatan fleksibel ini memungkinkan AC Milan tetap agresif di sisi sayap tanpa mengorbankan keseimbangan lini tengah. Modal psikologis tim tetap kuat, mengingat Rossoneri baru saja memperpanjang rekor tak terkalahkan Serie A menjadi 21 laga meski imbang melawan Roma pekan lalu, catatan terpanjang di antara 5 liga top Eropa musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.